Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mengucapkan selamat pagi bagi jemaat yang mengikuti ibadah ini secara virtual di rumah kita masing-masing. Kita akan menyimak warta jemaat hari ini tanggal 14 Februari 2021. Pengkhotbah Bapak Pendeta Yuda Sudarno, liturgis Ibu Nunulia Indrayati, organis Ibu Iris dan Saudari Yohan, kolektor Ibu Asmara Lihati dan Ibu Sri Wahyuni. Menyambut, kita tadi sudah disambut oleh tim Satgas COVID-19. Dan yang melayani minggu depan tanggal 21 Februari 2021, pengkhotbah Bapak Stefanus Singsing, liturgis Bapak Andi Rio Prasojo, organis Ibu Yesa, kolektor Ibu Nunulia Indrayati dan Ibu Sri Wahyuni. Menyambut tim Satgas COVID-19. Kami mengucapkan selamat melayani bagi kita yang melayani minggu ini dan juga mohon persiapannya untuk yang melayani minggu depan. Dia pertemuan pelaksana Natal 2020 akan diadakan hari ini tanggal 14 Februari 2021 setelah ibadah. Saya minta bagi kita semua yang tergabung dalam tim pelaksana Natal tahun 2020 agar bisa menghadiri acara ini. Kemudian himbauan untuk kita semua agar kita tetap mengikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada, terlebih ketika kita akan mengikuti ibadah di gereja ini. Dan kita tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan sabun, dan menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Kami sangat mengharapkan sekali dari jemaat sekalian setiap apa yang dialami, terlebih apabila ada sesuatu yang kira-kira berkenaan dengan COVID-19, agar bisa menghubungi tim Satgas COVID-19 di gereja, agar kita bisa memberikan pelayanan yang seharusnya bisa gereja lakukan. Agar ini bisa berjalan dengan baik, untuk itu kami mohon kerjasama bagi jemaat sekalian. Dan kami juga tetap mengharapkan agar kita menjaga protokol kesehatan di dalam setiap ibadah kita. Mohon tidak ada yang membuka masker ketika berada di ruangan ini, dan kita benar-benar terjaga. Dan tetap ada himbauan dari tim Satgas COVID-19 agar kita juga memakai facial atau masker wajah, karena ini akan mengurangi droplet yang kita keluarkan walaupun kita sudah memakai masker mulut, agar kita sekecil mungkin menutup kemungkinan terjadinya penularan COVID-19. Dan kita menjaga agar gereja tidak menjadi klaster baru di dalam penularan COVID-19. Dan juga ada informasi dari tim Satgas COVID-19, nomor urut setelah kita keluar setelah habis ibadah, mohon dikembalikan di pintu keluar, ada kotak yang disediakan agar ditaruh di sana. Dimohon kerjasamanya. Kemudian yang tidak terdapat di warta ini, gereja menyediakan MAV file GKWI. Mungkin jemaat sekalian sudah melihat ketika ada yang CD kemarin dan menikah, itu memperoleh MAV dari gereja. Itu bagi yang CD baptis ataupun menikah. Tapi bagi jemaat yang tidak dilayani untuk hal tersebut, bisa memilikinya dengan membayar satu MAV file seharga Rp50.000. File ini bisa kita pergunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen pribadi kita yang sangat penting dan berharga, agar tidak tercecer kemana-mana dan juga agar terlindungi dari bahaya misalnya terjadi banjir, karena file ini terbuat dari plastik. Jadi kita bisa mempergunakan dan memperolehnya dari gereja seharga Rp50.000. Bagi yang berminat, nanti bisa menghubungi Bapak Yohanes Sinaga. Kemudian berita persembahan kita bisa lihat kantong 1, kantong 2, dan kantong 3. Ada juga persembahan ucapan syukur, persembahan nikah pada tanggal 6 Februari yang lalu. Kemudian persembahan untuk ruang sekolah minggu. Dan kami dari panitia pembangunan ruang sekolah minggu juga mengharapkan dukungan dari jemaat sekalian. Terlebih kita doakan agar pembangunan ruang tersebut bisa segera terlaksana. Demikian Bapak Ibu sekalian, warta jemaat yang boleh kami sampaikan. Kami ucapkan selamat berdoa.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan ibadah kita pagi hari ini. Kita memasuki saat Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Amin. Kita kuduskan ibadah kita pagi hari ini. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan dari buku KPPK nomor 335 bait 1, 2, dan 3. Oh
bersatu hati menghampiri Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau sampai saat ini, di pagi hari ini Tuhan, Engkau memperkenankan kami ada di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami untuk berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah kami, melalui pujian kami, melalui doa kami. Bapa dalam surga, kami juga bersyukur karena kesehatan juga umur panjang yang Tuhan masih berikan kepada kami. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Keluarga kami masing-masing kami bawa ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Anak-anak kami, suami kami, juga istri kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa, khususnya pada pagi hari ini kami menyerahkan anak-anak kami yang masih sekolah, yang masih kuliah untuk menyelesaikan tugas akhirnya Tuhan. Kiranya Engkau menolong. Kami membawa nama Jimmy Tuhan ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau menolong Tuhan. Engkau mampukan dia untuk menyelesaikan tugas akhirnya, sehingga dia bisa menyelesaikan tugas-tugas ini dengan tanggung jawab, dengan ketekunan, dengan hikmat yang hanya dari Tuhan. Tolonglah Tuhan, karena Engkau saja yang mengizinkan semua ini terjadi. Pandemi di negara kami belum selesai Tuhan. Ini yang menyebabkan anak-anak kami terhambat. Ini yang menyebabkan anak-anak kami bisa melaksanakan pendidikan hanya secara online. Tetapi Tuhan, Engkau yang mengizinkan, Engkau juga yang akan membuka jalan buat anak-anak kami yang masih sekolah. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan anak-anak kami yang lain. Kiranya Engkau tetap menolong. Engkau memberikan hikmat kepada mereka sehingga mereka bisa melaksanakan pendidikannya dengan rasa sukacita dan tanggung jawab. Bapa, kami juga menyerahkan anak-anak jemaat-Mu yang masih bekerja sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan, dari semua perusahaan yang di mana mereka tempat bekerja, kiranya Engkau memberkati Tuhan sehingga anak-anak kami bisa mengais rezeki dengan rasa sukacita karena hikmat dari Tuhan, karena berkat dari Tuhan melalui perusahaan ini bisa berjalan dengan lancar sehingga anak-anak kami masih bisa bekerja dengan rasa sukacita, dengan rasa tanggung jawab. Semua itu hanya Tuhan izinkan pada kami semua, juga anak-anak kami. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan para orang tua yang sampai saat ini masih membiayai anak-anaknya untuk melaksanakan pendidikan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati melalui pekerjaan juga usaha-usaha mereka yang mereka tekuni. Dari situlah Tuhan akan menitipkan berkat-berkat sehingga anak-anak kami bisa menyelesaikan pendidikannya dengan benar, dengan rasa sukacita. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami juga membawa gereja kami di tempat ini Tuhan. Banyak sekali wacana, banyak sekali agenda Tuhan, khususnya untuk pembangunan ruang sekolah minggu yang ada di depan kami. Banyak sekali dana yang dibutuhkan Tuhan Yesus, tetapi kami yakin dan percaya Bapa, Engkau akan menyediakannya. Engkau akan memberikan tepat waktu sehingga kami, gereja kami bisa menyelesaikan biaya ini dengan tepat. Gereja ini bisa membiayai dengan rasa sukacita karena dukungan dari Tuhan juga, hikmat dari Tuhan juga dukungan dari semua jemaat di tempat ini. Kami serahkan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan supaya dengan cepat gedung gereja, gedung sekolah minggu bisa terbangun dan anak-anak kami sekolah minggu bisa menikmatinya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga menyerahkan negara kami yang sampai saat ini masih dilanda pandemi COVID-19. Kami tidak tahu Tuhan, ini adalah yang Tuhan berikan kepada kami semua. Tetapi kami hanya bisa bersandar kepadamu Bapa. Kami tidak tahu kapan akan berakhir Tuhan, tetapi kami sebagai orang percaya tetap menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang memberikan, Engkau yang mengizinkan, tentunya Tuhan juga yang akan memberikan jalan keluar untuk semua yang sudah kami rasakan sampai saat ini. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami juga menyerahkan ibadah kami dari awal, tengah hingga akhirnya hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan memberikan persembahan, kami juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yudas. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kalau gembala kami pada hari ini tepat berusia 71 tahun. Ini hanya karena hikmat Tuhan,
Ini karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada Bapak. Sehingga Bapak sampai saat ini Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan umur panjang, itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan sampai saat ini juga Engkau berikan keturunan untuk melayani kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan jemaat kami yang sampai saat ini masih terbaring sakit. Ibu Yeni, juga saudara-saudara kami yang lain yang sampai saat ini belum bisa bertemu dengan kami karena terbaring sakit. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan penyembuhan melalui obat-obat yang dikonsumsinya. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa, ucapan syukur juga pengharapan kami yang hanya kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan menguji nama Tuhan dari buku KPPK nomor 331 bait 1, 2 dan 3. Jangan
diambil dari Yohanes pasal 13. Kita akan membaca dari ayat 31 sampai 35. Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Kita sambut dengan hormat diberi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Linda Sudarno dengan tema Gaya Hidup. Marilah kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian dari KPPK nomor 355 bait 1, 2, dan 3.
Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali akan merenungkan apa yang kita sudah baca tadi, yaitu dari Yohanes pasalnya 13 mulai ayat 31. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita jeli memperhatikan satu perikop pendek ini, kita bisa melihat ada dua nama yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-murid atau kepada semua yang percaya kepada Dia sebagai Tuhan. Yang pertama itu ayat 33, hai anak-anakku. Orang percaya atau murid-murid oleh Tuhan Yesus disebut anak-anakku. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dari ayat terakhir, di situ Tuhan Yesus menyebut sebagai murid-muridku. Jadi yang pertama anak-anakku, yang kedua murid-muridku. Kalau kita mau renungkan hal ini, maka saya menemukan bahwa dua nama ini sama dengan dua pola atau dua gaya hidup yang harus dimiliki oleh semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita lihat satu persatu, yaitu hai anak-anakku. Gaya hidup apa sih yang diminta oleh Allah ketika Allah menyebut kita ini anak-anaknya? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan dalam segala kemuliaannya itu adalah terang. Maka disebut akulah terang dunia. Kalau Tuhan Yesus katakan akulah terang, itu berarti di dalam dirinya sama sekali tidak ada kegelapan. Yang ada adalah terang, kebenaran, dan keadilan. Sebagai anak-anak Tuhan, kalau Tuhan katakan kalau anak-anakku, berarti kita juga harus hidup di dalam terang. Dalam arti kita tidak boleh hidup ada satu kegelapan sedikit pun di dalam hidup kita. Misalnya dusta dan sebagainya. Itu tidak diperkenankan oleh Allah bagi orang yang sudah disebut sebagai anak-anaknya. Karena Bapa kita terang, Dia kebenaran, maka semua anaknya harus mengikuti Bapaknya. Bapak, Ibu, sebutan ini sebenarnya sudah dimulai ketika di dalam Perjanjian Lama. Allah juga mengatakan di dalam Imamat 11 ayat 44 dan 45, Allah juga mengatakan haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Dalam Perjanjian Lama, semua yang menjadi anak-anak Tuhan harus kudus. Dan itu kemudian dijelaskan lagi di dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Di sana juga mengatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau dari dua bagian ini kita periksa, kita akan menemukan kudus dalam hal apa. Karena di dalam 1 Petrus saya coba perhatikan di sana Tuhan Yesus katakan kuduslah kamu. Itu artinya jangan turuti hawa nafsu. Hawa nafsu yang membuat kita jatuh, hawa nafsu yang membuat kita serakah. Tuhan Yesus katakan tidak boleh, kamu harus kudus. Nah, kalau di dalam Imamat, kalau saya perhatikan di sana adalah semua yang kau makan, semua yang kau miliki haruslah kudus. Dalam arti jangan rakus, ya, jangan rakus dan jangan terus menginginkan apa yang menurut hatimu itu baik, tetapi di hadapan Allah itu tidak baik. Itu yang pertama, pola hidup sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua,
yang Tuhan kehendaki adalah pola hidup sebagai murid. Maka di dalam ayat terakhir di sana disebutkan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Pola yang kedua, saya ulangi, adalah pola sebagai murid. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita perhatikan seluruh hidup Allah, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, terlebih setelah Allah menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, Dia memberi satu kesaksian, bahwa setiap langkah, baik ucapan, tindakan Tuhan Yesus adalah tindakan kasih. Kita perhatikan itu, dan itu hampir semuanya disebut tindakan Dia adalah tindakan kasih. Dalam arti tidak pernah ada satu kebencian pun di dalam diri Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat kasih yang sempurna nyata di mana ya? Nyata di dalam salib Kristus. Ketika Yesus disalib, itulah kasih itu menjadi sempurna. Itu kasih yang memberi, kasih yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada para pendosa. Sehingga kalau kita boleh katakan, kalau begitu kasih itu apa? Kasih harus membenci. Membenci apa? Nah, ini supaya jangan salah pengertian. Kasih itu harus membenci segala sesuatu yang bertentangan dengan kasih. Jadi bukan membenci orang yang tidak seagama, sealim, bukan. Kasih harus membenci segala sesuatu yang bertentangan dengan kasih. Kalau kita tanya, Tuhan Yesus mengungkapkan kasih-Nya itu lewat apa? Kalau kita perhatikan semua Injil, kita melihat bahwa Tuhan Yesus seringkali menyatakan kasih-Nya lewat kata, ya, lewat kata-kata. Misalnya kepada perempuan yang berzina, yang dibawa untuk dilempari batu, Tuhan mengasihi dia hanya dengan kata-kata. Ulang, jangan perbuat lagi. Orang itu selamat itu, ya, dengan kata-kata. Tuhan Yesus juga menyatakan kasih-Nya dengan sentuhan. Ya, kita lihat ketika anak-anak itu datang kepada, ditangkap Tuhan Yesus, dipangku, disentuh. Ya, nah, itu adalah sentuhan. Kata sentuhan inilah Bapak Ibu yang seringkali saya gumulkan, ya. Maka sebelum COVID dan seterusnya, kalau yang habis ibadah saya di depan situ, hampir semua jemaat saya sentuh pundaknya, ya, saya mesti tentu. Dan itulah sebagai tanda kasih saya sebagai gembala kepada semua jemaat. Saya sentuh itu tidak pilih kasih, semua saya berusaha sentuh tubuh, kemudian pundak jemaat. Itu adalah bahasa kasih, salah satu bahasa kasih. Kasih juga bisa dalam bentuk jamaah. Kita melihat ketika Tuhan Yesus datang, orang-orang yang berdosa dan orang-orang sakit, apa yang dilakukan Tuhan? Di samping Tuhan berfirman, Dia sentuh orang itu. Dia sentuh. Dan sentuhan itulah juga merupakan salah satu bentuk daripada kasih. Bapak Ibu, kalau kita ketemu dengan orang kusta, ya, dia kita sentuh, kita kasih salam,
itu dia merasa satu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Sentuhan. Karena dia rasa ternyata aku masih diperhatikan, ternyata aku masih dikasihi, dan seterusnya. Jadi sentuhan. Dan jangan jauh-jauh, kita semua yang punya anak, terlebih ibu-ibu, kalau anak kita sakit, apa yang kita lakukan? Digendong, kemudian diusap-usap, mau bokongnya, mau punggungnya, disentuh anak itu. Ketika anak itu disentuh, dia merasa, aku telah mendapat belas kasihan, aku telah mendapat perlindungan dari orang yang telah menyentuh aku. Ya, itulah sentuhan. Dan yang paling tinggi, belas kasihan Tuhan itu dia nyatakan dan saya katakan adalah ketika dia mati di salib. Itu adalah wujud daripada belas kasihan Allah yang tertinggi yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini tanggal 14 Februari dikenal apa? Ya, itu sebenarnya Valentine Day. Ya, Valentine Day itu adalah hari, orang katakan hari kasih sayang. Ya, itulah sebabnya saya ambil bahan ini supaya kita tahu hari kasih sayang itu tiap-tiap negara merayakan dengan cara yang berbeda. Nah, saya ambil contoh itu Amerika. Kalau kalian tinggal di Amerika saat ini, kita akan melihat hari kasih sayang itu Valentine Day ini sangat nyata. Karena apa? Kebiasaan di Amerika, semua anak, kalau itu yang udah nikah atau belum, dia membentuk kue dari coklat. Bentuknya itu hati. Dan itu diberikan kepada orang tua masing-masing. Itu kalau di Amerika, ya. Karena kita nggak di Amerika, jadi kita nggak dapat kue itu. Nah, kemudian di samping itu, mereka yang beribadah di gereja, ya orang tua, itu dari rumah semua sudah membawa permen. Bentuknya juga hati. Ya. Masing-masing diberikan kepada kiri kanannya sebagai rasa aku mengasihi kamu. Mereka yang kerja di kantor di mana saja nanti juga begitu. Mereka membawa permen atau kue itu dan saling memberi. Itu memberi kasih. Juga mereka membawa kue seperti itu untuk tetangga masing-masing. Ya, jadi tetangga ini memberi ini memberi ini, dan bentuknya mesti hati. Ya, bentuknya itu hati sebagai tanda kasih. Itu kalau di Amerika. Kalau di sini saya nggak tahu. Ya, saya tidak tahu. Nah, sekarang yang jadi masalah ini. Kenapa tanggal 14 Februari disebut sebagai Valentine Day? Kenapa? Supaya kita orang Kristen tahu, dan jangan kita asal merayakan tapi nggak ngerti asal usulnya. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada tanggal 14 Februari tahun 270 Masehi, itu pernah lahir seorang yang bernama Valentine di Roma. Dia ini akhirnya menjadi uskup. Uskup itu pendeta. Pendeta tapi lingkup pelayanannya lebih luas. Nah, misalnya di Jakarta ada uskup Jakarta, ada uskup Jawa Tengah gitu ya. Itu dia pendeta. Nah,
Dan setiap khotbahnya Valentin ini, uskup ini, pendeta ini, selalu yang diberitakan itu adalah kasih Yesus Kristus. Jadi setiap khotbah, di mana saja dia berkhotbah, yang dikhotbahkan itu adalah tentang kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih itu kemudian dia nyatakan juga di dalam kehidupan dia, baik lewat kata-kata maupun lewat perbuatannya. Apa yang terjadi? Pada waktu itu Roma dikuasai oleh seorang kaisar yang bernama Claudius II. Kita harus bisa bedakan. Sebagai negara dikuasai oleh kaisar, ya. Tapi di dalam agama dikuasai oleh paus. Terus itu ya. Jadi kaisar waktu itu namanya Kaisar Claudius II. Dia nggak suka dengan tindakan daripada Valentin ini. Dia sangat memperhatikan orang miskin, orang kekurangan. Dia perhatikan. Dan Claudius Kaisar ini nggak suka. Ini tindakan apa? Kalau kamu tetap melakukan kasih, itu kasih hanya orang-orang yang sangat tidak terhormat. Kita harus tegar, berhati baja, jangan kemudian terus banyak kasih sayang. Ya. Akhirnya apa? Valentin ditangkap hanya karena dia melakukan kasih. Dia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Ya, Valentin dijatuhi hukuman mati. Ketika dia sebelum dieksekusi di dalam penjara, Valentin selalu menulis surat, dan suratnya itu selalu kertasnya dibentuk seperti hati juga, ya, seperti hati, dibentuk seperti hati, dan ditulis, aku mengasihi kamu. Sering dia keliling dari kamar narapidana ke kamar, itu selalu dikasih. Ya. Juga kepada sipir-sipir penjara, dia selalu membuat surat yang pendek sekali. Aku mengasihi kamu. Semua orang yang ketemu dengan dia selalu diberi tanda itu. Aku mengasihi kamu. Dan lebih heran lagi ada ke Kaisar Claudius pun dia membuat surat. Walaupun dia tangkap dan mau dijatuhi hukuman mati, dia bilang, aku mengasihi kamu. Itulah Valentin. Akhirnya ketika paus yang memerintah gereja Roma bernama Paus Gelasius, dia menetapkan bahwa tanggal 14 Februari adalah sebagai hari Valentin, ya, hari kasih sayang. Dan itu ditetapkannya pada tahun 498 Masehi. Ya, itu sebagai hari kasih sayang. Supaya cerita ini saya ungkapkan supaya kita tahu, ya, jangan kamu kok nggak merayakan hari Valentin, tapi kita sendiri nggak ngerti Valentin ceritanya seperti apa. Dan itulah yang akhirnya dikenal oleh semua orang sekarang ini sebagai hari kasih sayang, hanya karena dia selalu membentuk hati itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hidup itu memang kalau kita perhatikan merupakan satu putaran antara menerima dan memberi. Putaran kita menerima kasih Allah, dan kita juga harus memberi kasih Allah juga kepada sesama. Itu sebabnya Tuhan Yesus di dalam bacaan, aku memberi kasih yang baru, peraturan kasih baru. Kasih yang lama seperti apa? Pertanyaan kita.
Kasih yang lama di dalam perjanjian lama itu katakan kasihi Tuhan Allah. Jadi itu kasihlah. Allah menginginkan semua manusia, terlebih yang mempercayai Dia, mengasihi Allah. Kemudian kasih yang baru di sini di dalam bacaan ini disebutkan adalah di samping kau mengasihi Allah, kau juga harus mengasihi sesamamu manusia. Itulah yang disebut dengan kasih yang baru. Kasih yang harus mengasihi sesama manusia. Kapan masalahnya? Bukan pada hari Valentine Day saja, tapi setiap saat, setiap hari kita harus melakukan tindakan itu sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena pelayanan kasih itu adalah satu kehormatan. Kalau kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengasihi gereja, mengasihi sesama, mengasihi pemerintah, itu adalah kesempatan, kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai saluran berkat. Jadi setiap anak yang mengasihi orang tua berarti satu kehormatan. Kita masih berkesempatan untuk membalas apa yang telah orang tua itu berikan kepada kita. Orang tua yang menimang kita, yang merawat kita, yang memberi makan kita mulai kecil sampai kita besar. Itu karena kasih sayang orang tua kepada kita. Dan selama kita masih mempunyai kesempatan, itu berarti Tuhan masih memberi kehormatan kepada kita untuk mengembalikan, untuk menjawab kasih itu kepada Tuhan maupun sesama. Dan itulah kasih yang sejati, kasih yang sempurna. Itulah pola ya. Pola yang tadi saya katakan, pola sebagai anak Allah dan pola sebagai murid Kristus. Kita harus berjalan. Kalau Kristus berjalan, setiap tapaknya adalah kasih, kita berjalan di belakangnya dan kita harus menapak di bekas telapak kaki Tuhan. Kasih, Tuhan melangkah, kasih itu pun kita tapaki. Itu yang benar. Itu yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, biar kita pulang dengan satu pergumulan. Apakah kita sudah mempunyai dua pola ini? Pola sebagai anak Allah dan pola sebagai murid Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Kami masih boleh merenungkan sabda yang kudus. Tapi karena kami ini saling tidak bisa mengikuti jejakmu dengan baik, maka seringkali kami keluar dari pola hidup yang Tuhan sudah tentukan bagi kami. Biar hari ini Bapa, kami kembali bangkit, karena Tuhan memberi kehormatan kepada kami untuk mengasihi orang tua kami, mengasihi gereja, mengasihi sesama kami, mengasihi pemerintah dan bangsa kami, dan mengasihi sesama kami yang ada baik yang dekat maupun jauh. Tuhan, biarlah kasih ini boleh kami lakukan sebagai tanda kami adalah anak-anak-Mu dan kami adalah murid-murid-Mu. Inilah doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Kita menyanyi nomor 346. Oh yeah.
COVID, ya memang kita harus tetap ya jaga, jangan sampai kita lepas dari ini. Dan di rumah juga anak kita kalau memang tidak penting, jangan keluar rumah, karena musuh ini nggak kelihatan. COVID itu sama sekali tidak kelihatan, tapi kalau sudah nyerang antara hidup dan mati. Ya, ini pengalaman saja, ya pengalaman. Ada beberapa jemaat yang juga kena, tetapi saya terus pantau baik lewat pemerhati apa itu, akhirnya ya penciuman hilang, rasa hilang, ini gitu ya, ada yang sesak dan sebagainya. Dan yang saya perhatikan itu adalah anak saya sendiri, Yesa. Dia kena tidak hanya hilang penciuman ini, tetapi dia rupanya kena yang sedang ya, namanya itu, ininya sedang. Kan ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang keras. Kalau yang keras tuh langsung sesak, biasanya nggak tertolong gitu ya, kalau nggak masuk ke ICU. Biasa itu gitu, ya. Dan pada menjelang 1 minggu dia keserang itu, saya selalu perhatikan dia. Pagi selalu saya, karena kita nggak bisa ketemu sama dia, saya lewat telepon ini cuma satu saat dia bilang, Pak, saya kayaknya udah nggak kuat, nafas saya sesaknya luar biasa, gitu ya. Saya minta izin, Pak, saya mau ke rumah sakit. Saya bilang, yuk kita nyerah sekali lagi kepada Tuhan. Sebenarnya tidak hanya kamu yang nggak bisa tidur, yang merasa berat. Bapak sebagai orang tua sama. Jadi pada waktu Yesa kena, hampir tiap malam saya tidak bisa tidur. Waktu saya hanya habis, saya pakai bicara dengan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, kami hanya bisa memohon perlindungan untuk semua jemaat. Dan ini yang kami, supaya jemaat dimenangkan dari COVID, juga anak saya. Kemudian tengah malam saya telepon dia, Pak, saya sudah kayaknya sampai udah tertekan begitu ya. Dan dia nanti sampai ini kita suruh pakai oksigen terus ya, di rumah sakit juga pada dikasih oksigen terus. Itu kira-kira kalau jam 1 ke jam berapa, biasanya saya doa itu duduk. Ini saya berdiri ya. Saya bilang, Tuhan, malam ini hanya kasih Tuhan yang kami harapkan. Beri kekuatan kepada anak saya, menangkan dia. Itu kemudian saya bilang, saya dengan khusus saya menghadap Tuhan, saya berdiri, saya hormat kepada Tuhan. Saya, Tuhan, memberi kekuatan kepada kami. Dia pagi-pagi telepon, Pak, sejak itu saya bisa tidur. Yang selama 1 minggu dia bisa tidur, saya bisa tidur, Pak. Dan kayaknya napas saya agak sedikit banyak. Bersyukurlah, Tuhan memberi kemenangan kepada kami. Ini pengalaman supaya kita hati-hati saja, ya. Jangan sampai kita nantang gitu lah. Mana sih? Gitu. Jangan sampai kita nantang, karena banyak orang yang kayaknya masa bodoh kemudian nantang. Ini pengalaman kalau saya ke pasar, ke yang jualan, saya bilang, Mak, kenapa tak masker? Aku kan jual ikan, Pak. Gak ada ikan saya itu yang kena COVID. Iya, ikan
Saya beli ayam juga, kenapa enggak pakai masker? Ayam saya nggak ada yang kena COVID. Dia ini sama tubuhnya sama aja. Mungkin saking percaya dirinya ya dia akhirnya kuat. Ya, untuk itu sekali lagi setiap minggu kita dihimbau supaya hati-hati. Hati-hati sekali. COVID ini sangat-sangat menakutkan. Karena apa? Ya tadi saya katakan, ancaman dia mati. Itu yang sangat bahaya. Orang tahu-tahu sesat mati. Kenapa sesat? Karena paru-parunya itu diserang sama dia. Jadi kalau paru-paru kita diserang sama dia itu kayak lubang-lubang begitu. Jadi nafas itu nggak bisa panjang. Karena begitu kita tarik nafas, dia masuk ke lubang itu nafas. Itulah akhirnya kita berakhir. Ya semua orang sih akan berakhir, ya tetapi ya janganlah pakai cara yang seperti itu. Ya, seperti contoh kedua, saya kena demam berdarah udah 3 kali. 3-tiganya sekali saya mondok pernah. Doa saya kepada Tuhan itu sama. Tuhan, jangan panggil saya dengan cara digigit binatang kecil gitu. Digigit nyamuk kemudian mati gitu loh. Kayaknya kok mati nggak terhormat gitu loh. Ya kan? Aku nggak mau Tuhan. Dan panggil dengan cara aku kalah dengan binatang yang kecil itu nyamuk. Itu yang selalu saya berdoa. Mungkin Tuhan juga tertawa kalau mendengar doa saya. Tapi rupanya dengan ketulusan itulah Tuhan bisa tetap mengasihi kita. Itulah himbauan saya, ya, supaya kita tetap hati-hati di gereja maupun di rumah, di mana saja kita bekerja, kita kemana saja, tolong jangan sampai lepas masker. Ya untuk sementara nafas agak terganggu sedikit, tidak apa-apa, ya. Tetapi itu adalah cara Tuhan melindungi kita dengan sarana yang dibuat oleh manusia. Cucu saya kecil, si Nika, setiap ketemu saya, kayak semalam di rumah, dia tahu, "Hai abang, pakai masker." Dia selalu nyuruh saya itu pakai masker. Kalau saya di rumah kan hanya sama ibu, saya nggak pakai gitu ya, karena hanya ketemu 2 orang aja. Nanti dia datang langsung harus pakai masker gitu. Ya, itu anak kecil gitu lah. Jadi itu satu peringatan yang sangat baik. Jadi sekali lagi yuk kita perhatikan apa yang menjadi himbauan daripada pemerintah supaya kita taati, benar-benar kita taati. Ya. Jangan sampai ada yang melanggar. Hidup ini kan masih, dan hidup ini kesempatan untuk melayani, bukan kesempatan untuk menyerah kepada COVID. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya panggil untuk bangkit berdiri. Kita ucapkan doa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari, dan ampunilah kesalahan kami, dan juga mengampuni kesalahan kami. Janganlah kami mencoba, tapi lepaskan daripada jahat. Karena melampaui kerajaan yang kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi.
kita mempercayai sabda Allah dan kita mohon berkat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.